mikirin uang, bayar gimana, yang penting perut kenyang, ibadah tenang. Boleh nggak sih ngomongin pengalaman pengen disunat? Apapun makanannya kok makanannya. Minumnya itu. Assalamualaikum, sahabat amal. Menurut kamu, apa sih manfaat masjid? Apa iya hanya untuk beribadah atau untuk dikunjungi di hari besar saja? Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda soal masjid. Untuk itu, konten ini terbagi menjadi 2 part ya. Pendapat mereka yang bekerja di kantor dan mereka yang bekerja di jalanan. Kira-kira apa kata mereka yang kerja di kantor? Gak sering-sering banget, tuh, terutama subuh ya karena tunduh. Waduh. Kalau akhir-akhir ini jarang sih ya, karena aku anaknya agak parnoan semenjak corona. Kalau untuk sholat jarang karena ya nggak wajib juga kan perempuan di masjid. Memang cuman kalau hari-hari besar doang, jarang. Kalau lebih seringnya kamu sholat sih. Alhamdulillah sering. Weekend paling sering di masjid. Dan langganan saya adalah masjid di Jalan Gandapura. Tukang parkirnya baik banget, nggak mau dikasih uang. Sumber peradaban. Beribadah. Pusat dakwah lah. As muslim, saya kalau nggak tahu apa-apa, pasti tujuan pertama ke masjid dulu. Mau pipis kemana kalau di luar kota? Masjid nggak sih? Di masjid ada apa? Ada WC? Pom bensin boleh lah. Zaman Rasul dulu kan kayak masjid itu dijadikan sebagai tempat apa ya istilahnya titik awal buat memakmurkan umat gitu. Sebagai tempat peradaban. Mau orang lapar datang ke masjid, pembagian zakat di masjid. Semuanya dari masjid. Boleh nggak sih ngomongin pengalaman pengen disunat? Boleh. Saya dulu pengen disunat gara-gara nggak boleh masuk masjid sama temen. Ih, kamu belum disunat nggak boleh masuk masjid. Ya udah, saya sunat dulu biar suci gitu masuk masjid. Suka digituin nggak dulu? Orang nggak gituin sih. Hal apa yang pernah kamu lakuin di masjid selain pas ibadah? Ibadah, ngabal. Sebelum istirahat tuh 30 menit sebelumnya kayak izin ke masjid buat sholat duha. Dilama-lamain sampai waktu istirahat. Jadi lama. Ambil. Tergantung. Jarang ambil sih. Oh, ngambil. Ambil. Kalau makanan di masjidnya belum pernah, tapi makanan dari masjid pernah. Makanan di masjid Duit lagi seret, untuk menghemat ya ambil makanan yang ada di masjid. Tapi kalau misalkan lagi berkecukupan mah mending di skip aja biar orang lain yang berhak. Apapun yang keluar dari masjid itu pasti berkah sih. Apalagi hari Jumat, apapun makanannya kok makanannya. Minumnya itu. Aku pernah dengar kalau misalnya si makanan itu bernilai keberkahan juga gitu. Ngasih keberkahan buat yang bagi dan juga dapat keberkahan buat yang ngambilnya. Saya ingat sebuah cerita tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an yang waktu itu datang ke sebuah acara bagi-bagi makanannya Abdurrahman bin Auf. Ketika ditanya, "Kenapa antum datang ke sini? Antum kan orang kaya," katanya. "Yang saya cari bukan makanan tapi berkah. Saya juga maulah ngalap berkah." Pernah isi kenceleng masjid? Suka lah pas Jumatan sih. Tapi kalau duduk di depan Kalau nggak bawa ya berarti nggak ngeceleng, berarti gitu. Kalau ingat yang ngeceleng, kalau nggak ingat, kebanyakannya nggak ingat sih. Pernah? Ya kadang-kadang lah kalau lagi ada gitu kan. Mana tuh ngisinya tuh? Ini apa bigo itu kencelengnya beda. Pernah. Masjid-masjid tuh banyak banget yang pakai QR code gitu kan. Dan aku tuh anaknya cashless gitu. Senang aja gitu. Sekarang kalau kenceleng tuh nggak mesti kayak masukin koin atau uang, tapi bisa kayak pakai QR code langsung bayar. Kalau mau lihat contoh tuh Masjid Jubel Karyan gitu kan bagus banget itu. Kencelengnya banyak banget itu. Di situ ditulisin kenceleng ini untuk apa, kenceleng ini untuk apa. Jadi langsung tepat tujuan gitu. Kalau misalnya kita mau ngenceleng tuh, oh ini untuk misalnya pembangunan ya, kita masukin pembangunan. Malahan masyarakat sekitar situ tuh sejahtera karena tiap bulan ada pembagian beras untuk masyarakat sekitar gitu. setuju. Tempat istirahat ya. Setuju. Boleh-boleh aja sih. Tapi kan di dalam masjid ada tulisan dilarang tidur ya. Jadi tidur kan istirahat. Jadi gimana? Setuju aja sih, harus sholat juga sih. Jangan datang untuk istirahat doang, tapi harus sholat juga sih. Masjid itu memang rumah Allah, tapi juga di situ juga kita bisa melepas lelah gitu. Maksudnya nggak cuma buat beribadah aja, buat siapa aja bisa pakai. Kira-kira
kegiatan apa yang bakal kamu adain? Kayak entah itu kajian ataupun kelas-kelas tahfiz, kelas bahasa Arab dan kayak gitu-gitu sih. Ngadain lomba-lomba untuk anak-anak tuh, jadi biar anak-anak seneng ke masjid. Jadi saya mah pengennya, jadi kalau ada orang lapar teh nggak usah nyari kemana-mana lah, udah datang aja ke masjid gitu. Nggak perlu mikirin uang, bayar gimana, yang penting perut kenyang, ibadah tenang. Gitu. Selama ini kan kita taunya yang ada di masjid ya balik lagi ke ibu-ibunya atau bapak-bapaknya gitu kan, pengajian, apalagi kalau masjid-masjid lingkungan rumah gitu. Mungkin harusnya anak muda juga udah mulai menjadikan masjid sebagai tempatnya untuk berkumpul gitu. Buat anak-anak muda kan sekarang tuh kayak masih ngerasa masjid itu sesuatu yang eksklusif gitu, kayak aduh aku tidak merasa cukup suci untuk bisa ke masjid gitu, padahal kayak masjid itu bukan tempat kayak gitu. Masjid itu ya tempat buat sholat, bisa buat istirahat sejenak kalau kalian mau rehat, bisa mungkin kayak sekarang ada banyak banget ya masjid yang nyediain air minum ataupun makanan dan lain sebagainya, ya diambil aja nggak apa-apa gitu, kamu bisa dapat berkahnya dan kamu bisa ngasih keberkahan buat yang ngasih juga.